Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Lani, si Pemberani. Penulis Muhammad Fauzi. Ilustrator Novel Varius Rizal A. Diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sore itu, Bapak akan menjaga Mama di rumah sakit selama 2 hari. Lani hanya tinggal bersama Martin, adik laki-lakinya, di Honai. Bapak memberikan uang kepada Lani 100.000 rupiah. Uangnya tidak boleh dihabiskan, karena itu untuk membeli obat Mama. Apakah Lani bisa? Hari masih pagi. Namun, orang-orang sudah berkumpul di halaman rumah Lani. Ada acara apa ini? Oh, Lani baru ingat. Hari ini ada acara bakar batu sebagai bentuk syukur karena panen yang melimpah. Biasanya saat acara bakar batu, Bapak dan Mama selalu hadir. Bapak berburu babi di hutan dan Mama meracik bumbunya. Tetapi kali ini Bapak dan Mama tidak bisa hadir. Lani, kok ikut Sa ke pasar? Yuk! Ajak Mira teman Lani. Ternyata Mira ingin membantu mamanya. Ada bumbu yang ingin dibeli untuk bakar batu. Iya, Sa ambil uang dulu. Sa ajak Martin ya. Lani, Martin, dan Mira berjalan menuju pasar. Setelah berjalan melewati padang ilalang dan hutan, mereka tiba di pasar. Lani tidak berani membeli apapun. Uang dari Bapak harus tersisa untuk membeli obat Mama. Martin ingin dibelikan markisa, namun ucapan Bapak selalu terngiang di telinga. Lani terpaksa tidak membelikan Martin markisa. Cuaca panas membuat kerongkongan Lani kering. Tetapi Lani lupa membawa minum dari rumah. Apa uang dari Bapak ini harus Lani gunakan untuk membeli air minum? Kak Lani, Martin haus sudah. Keluh Martin. Bergegas, Lani menuju warung untuk membeli air minum botol. Harganya 25.000. Sekarang uang dari Bapak tersisa 75.000. Mira bercerita kalau mamanya menyumbang banyak makanan pada acara bakar batu. Lani jadi sedih karena keluarganya tidak menyumbang apapun. Tidak menyumbang makanan sebenarnya tidak masalah. Namun Lani tidak enak hati. Apa Lani harus membelanjakan uang Bapak lagi untuk membeli ubi? Lani teringat kebun Mama. Kebun itu ditanami ubi, singkong, dan jagung. Sepulang dari pasar, Lani mengajak Mira ke kebun. Lani dan Mira segera mengambil ubi dan memasukkannya ke dalam noken. Tidak lupa, mereka memetik daun singkong. Di halaman rumah Lani, para bapak sudah sibuk membakar batu. Para mama sedang menyiapkan ayam dan babi untuk dibakar. Lani dan Mira membantu membersihkan ubi. Tiba-tiba saja, Martin hilang dari pandangan Lani. Mira, kau lihat Martin? Tanya Lani panik. Lani tersenyum lega. Martin membantu para bapak membawa ilalang. Nantinya, ilalang itu akan digunakan untuk membungkus masakan. Lani mengawasi Martin yang sedang melihat para bapak membakar batu. Namun, Martin berulang kali mendekat. Lani khawatir Martin terkena batu panas. Martin, jangan dekat-dekat. Panas itu batu. Cegah Lani. Batu yang sudah dibakar dimasukkan ke dalam lubang di tanah.
Di pinggirnya, tanaman ilalang ditata mengelilingi lubang. Besar nanti Martin boleh bakar batu, kakak. Tanya Martin. Tentu saja, Kitong yang akan meneruskan tradisi bakar batu. Jawab Lani. Para mama mulai memasukkan daging babi. Kemudian masakan dilapisi alas daun singkong dan ditumpuk lagi dengan batu panas. Itu ubi kitong, kakak. Tanya Martin. Lani mengangguk sambil melihat para mama memasukkan ubi. Setelah semuanya tersusun, masakan ditutup dengan ilalang dan daun pisang. Lani, petik jeruk di hutan yuk. Ajak Mira sambil menepuk bahu Lani. Tentu saja Lani mau, sebab menunggu masakan matang butuh waktu 2 jam. Lani dan Mira asyik memetik jeruk dan memasukkannya di noken. Akan tetapi, Lani mendadak bingung. Uang dari bapak tidak ada di sakunya. Mira, torang lihat sapu uang. Tanya Lani sambil meraba sakunya. Mira menggeleng. Uang Lani belum ketemu. Namun Martin sudah hilang lagi dari pandangan Lani. Mira mencari Martin. Sementara itu, Lani mencari uangnya. Lani mengusap keringatnya. Kalau uang dari bapak tidak ketemu, bagaimana dengan obat mama? Lani merasa bersalah. Seharusnya Lani menyimpan uang itu di Honai, bukan membawanya bermain. Lani menyesali kecerobohannya. Lani, ayo Kitong makan. Bakar batu sudah selesai. Ajak Mira. Lani tidak suka makan babi. Dia memilih makan ubi dengan lauk ayam. Namun, Martin tidak ada lagi di samping Lani. Mira, Martin di mana? Tanya Lani. Hati Lani sedikit lega melihat Martin sedang makan bersama para bapak. Mungkin Martin kelaparan. Pagi tadi dia hanya sarapan ubi rebus. Kebersamaan seperti inilah yang membuat Lani senang. Meski dalam kesederhanaan, mereka masih bisa tetap bersama-sama. Selesai makan, anak-anak memilih bermain bola jadi di tepi sungai. Nantinya, bola harus dilempar dan mengenai lawannya. Namun ketika bola dilempar, Martin malah menendangnya ke sungai. Bola hanyut terbawa derasnya arus sungai. Aduh, bagaimana ini? Lani tidak punya uang lagi untuk mengganti bola itu. Lani akhirnya meminta maaf kepada pemilik bola. Martin juga ikut meminta maaf. Beruntung anak itu tidak meminta ganti bola pada Lani. Besoknya, Lani bangun pagi sekali. Ayam di kandang membuat tidur Lani tidak nyenyak. Lani terkejut. Ternyata pakan ayam telah habis. Pantas saja ayam-ayam itu berisik sekali sejak tadi malam. Lani segera mengambil nokennya dan bergegas menuju kebun. Tanaman jagung bapak hanya tinggal sedikit di kebun. Jagung ini memang tidak bapak jual atau makan. Jagung ini bapak tanam khusus untuk pakan ayam. Setelah nokennya terisi jagung, Lani bergegas pulang. Lani memipil jagung yang sudah agak kering, kemudian memberikannya pada ayam. Untung saja bapak menanam jagung. Kalau tidak, Lani harus membelanjakan uang bapak untuk membeli jagung. Kak Lani, kitong sarapan apa? Tanya Martin yang baru bangun tidur. Ubi rebus ada. Jawab Lani. Martin menggeleng. Ternyata Martin bosan makan ubi rebus. Dia ingin makan papeda seperti yang pernah dibuatkan Mama. Lani berusaha membujuk Martin. Namun Martin tetap pada keinginannya, makan papeda. Lani, korang sarapan? Tanya Mira yang tiba-tiba datang. Mira membawa 2 mangkuk di tangannya. Lani menggeleng.
Dia menceritakan keinginan Martin pada Mira. Mira tertawa. Yo, sapu mama masak papeda. Mira menyerahkan 2 mangkuk berisi bubur sagu dan gulai ikan. Martin langsung melonjak girang. Setelah sarapan, Lani mengajak Mira mencari uangnya yang hilang. Ucapan bapak masih teringat di kepala Lani. Kasihan mama jika tidak bisa membeli obat. Lani mencoba mengikhlaskan uangnya yang hilang. Nanti dia akan berkata jujur kepada bapak. Tetapi masih ada 1 hari lagi sebelum bapak pulang. Apa Lani dan Martin harus makan ubi rebus lagi? Tiba-tiba saja Martin datang sambil menggenggam sesuatu. Kak Lani, Martin menemukan ini dekat pintu. Kata Martin. Lani langsung mengambilnya. Ah, senangnya hati Lani. Ternyata uangnya jatuh di dalam honai. Lani senang sekali. Uang dari bapak masih tersisa 75.000. Tentu saja uang itu bisa untuk tambahan membeli obat mama. Besok Lani sudah merencanakan sarapannya dengan Martin. Mereka akan membuat ubi tumbuk yang dicampur dengan kelapa dan gula pasir. Itu Lani lakukan agar uang dari bapak masih tersisa banyak. Sorenya, ternyata bapak dan mama sudah pulang. Lani langsung menyerahkan sisa uangnya pada bapak. Wah, pandai kau atur uang, Lani. Puji bapak, Untuk beli obat mama kan? sahut Martin. Mama dan bapak bangga kepada Lani.